Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnal Marisa dengan NIM 22022175 dan menjelaskan proposal penelitian yang saya buat untuk memenuhi UAS penelitian pendidikan, yang mana judulnya pengaruh penerapan metode bermain sambil belajar terhadap perkembangan kognitif dan sosial anak usia dini di taman kanak-kanak. Yang latar belakangnya, pendidikan anak usia dini memegang peran penting dalam mendukung perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional anak. Menurut studi 2021, kegiatan bermain dan merangsang kemampuan kognitif anak seperti memecahkan masalah dan meningkatkan kreativitas karena anak-anak belajar melalui pengalaman langsung. Dan juga menurut Nur Hidayah dan Sari 2022, bermain itu juga memiliki dampak positif terhadap keterampilan sosial seperti berkolaborasi dengan teman sebaya dan berkomunikasi secara efektif. Dengan mengintegrasikan aspek permainan dalam pembelajaran, anak-anak dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia mereka. Rumusan masalahnya yang mana? Yang pertama itu bagaimana pengaruh penerapan metode bermain sambil belajar terhadap perkembangan kognitif anak usia dini di taman kanak-kanak. Yang kedua, bagaimana pengaruh penerapan metode bermain sambil belajar terhadap perkembangan sosial anak usia dini di taman kanak-kanak. Yang kedua, apakah terhadap perbedaan perkembangan kognitif anak sosial anak yang mengikuti metode bermain sambil belajar dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional di taman kanak-kanak. Yang kedua, yang tujuan penelitiannya yang mana? Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh penerapan metode bermain sambil belajar terhadap perkembangan sosial anak usia dini di taman kanak-kanak. Yang ketiga, untuk menganalisis perbedaan perkembangan kognitif dan sosial antara anak yang menggunakan. Yang keempat, untuk metode bermain sambil belajar dan metode pembelajaran konvensional taman kanak-kanak. Manfaat penelitiannya, manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pendidikan anak usia dini, terutama terkait dalam penerapan metode bermain sambil belajar. Menurut Santoso 2022, metode bermain sambil belajar memiliki peran yang signifikan dalam merangsang kemampuan kognitif anak, seperti pemecahan masalah dan kreativitas. Hasil dari penelitian ini dapat mempercayai teori-teori yang ada tentang perkembangan anak usia dini dan membuktikan empiris tentang efektivitas metode bermain sebagai bagian integral dalam pendidikan usia dini. Yang kedua itu manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para pendidik dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis di taman kanak-kanak TK sebagaimana diungkapkan oleh Fauzia dan Putri 2003. Penerapan metode bermain sambil belajar terbukti dapat meningkatkan kemampuan sosial dan emosional anak seperti keterampilan berkolaborasi dan berkomunikasi. Yang mana kajian teorinya? Yang pertama itu teori pembelajaran sosial Albert Bandura 1977. Dalam teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa anak-anak belajar banyak dari meniru perilaku orang lain, baik melalui pengamatan maupun interaksi sosial. Metode bermain sambil belajar memungkinkan anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial dengan berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebaya, yang pada gilirannya mendukung perkembangan sosial mereka. Yang kedua itu kajian pustaka. Teori pembelajaran konstruktivis Lev Vygotsky 1978 berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh integrasi sosial dan budaya. Melalui teori zona perkembangan proksimal (ZPD), Vygotsky mengungkapkan bahwa anak-anak belajar paling efektif ketika mereka diberikan tantangan yang sedikit lebih sulit dari tingkat kemampuan mereka saat ini. Tetapi dengan tingkat kemampuan mereka saat ini, mereka dapat mendapatkan dukungan dari orang tua yang tepat. Metode bermain sambil belajar menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan ini. Selanjutnya yang ketiga itu teori belajar melalui bermain, play-based learning. Teori ini menyatakan bahwa bermain merupakan cara alami bagi anak untuk belajar. Menurut Witterbread 2012, bermain tidak hanya mendukung perkembangan kognitif anak, tetapi juga membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti empati, kerjasama, dan pemecahan konflik. Yang keempat yaitu teori perkembangan sosial Erik Erikson
Erik Erikson berpendapat tahun 1950 dalam teorinya tentang perkembangan psikososial menjelaskan bahwa anak-anak usia dini berada dalam tahap inisiatif vs rasa bersalah, di mana mereka belajar tentang peran sosial dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Bermain dengan teman sebaya memungkinkan anak untuk mengembangkan keterampilan sosial yang penting pada tahap ini. Selanjutnya itu metode penelitiannya. Pada proposal kali ini, jenis penelitiannya itu menggunakan penelitian eksperimen dengan desain pre-test dan post-test untuk mengukur pengaruh metode bermain sambil belajar terhadap perkembangan kognitif dan sosial anak usia dini. Jenis penelitian eksperimen ini dipilih karena bertujuan untuk menguji secara langsung pengaruh penerapan metode bermain terhadap perkembangan anak di TK taman kanak-kanak. Penelitian eksperimen ini didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Santosa 2023 yang menyatakan bahwa eksperimen merupakan metode yang efektif untuk melihat hubungan sebab akibat antara variabel yang teliti. Yang mana teknik pengumpulan datanya yang pertama itu wawancara. Wawancara semi terstruktur akan dilakukan dengan para pendidik untuk mengali pandangan mereka mengenai perubahan perkembangan anak, terutama dalam keterampilan sosial dan kognitif. Setelah mengikuti metode bermain sambil belajar, peningkatan ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyadi 2021 yang menekankan bahwa wawancara dengan pendidik merupakan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak suatu metode pembelajaran terhadap anak. Yang kedua itu metode penelitiannya. Yang pertama itu analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan penelitian oleh Santoso 2023, analisis kuantitatif akan dilakukan untuk melihat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol menggunakan uji T untuk sampel independen, dan data dari tes perkembangan kognitif dan sosial anak dianalisis untuk melihat apakah ada peningkatan yang signifikan dan kemampuan anak-anak setelah penerapan metode bermain sambil belajar. Sementara itu, analisis kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data, observasi, dan wawancara guna mengali temuan yang lebih mendalam mengenai dampak sosial dari metode ini, seperti perubahan dan keterampilan komunikasi dan kerjasama antara anak-anak. Sampel penelitian. Sampel penelitian terdiri dari anak-anak usia dini yang terdaftar di beberapa taman kanak-kanak di wilayah penelitian. Sampel akan dipilih secara random sampling untuk memastikan representativitas yang adil dan mengurangi bias. Peneliti akan memilih dua kelompok eksperimen yang mengikuti metode bermain sambil belajar dan kelompok kontrol menggunakan metode pembelajaran tradisional. Dan penelitian ini jumlah sampel akan disesuaikan berdasarkan ukuran yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat diuji dengan analisis statistik yang tepat. Sekian proposal penelitian yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah penelitian pendidikan untuk memenuhi tugas UAS penelitian pendidikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.